Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hafiz Ramadan, NIM 2205040098. Sini saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan hukum kenegaraan. Definisi hukum tata negara. Scholten menyebutkan, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak, dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Sedangkan Apeldoorn mengatakan definisi hukum tata negara itu dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Kemudian Utrecht, hukum tata negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat negara. Ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu 1. Bentuk negara, kesatuan atau federasi. Yang kedua itu bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik. Yang ketiga sistem pemerintahan, presidentil, parlementer, dan monarki absolut. Yang keempat itu corak pemerintahan, diktator praktis, nasionalis, liberal, demokrasi. Dan yang kelima itu sistem pendelegasian kekuasaan negara. Desentralisasi meliputi jumlah, dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Asas-asas hukum tata negara. Pertama itu ada asas Pancasila. Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya, dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada asas hukum kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan dan demokrasi menurut Jimli Asyidiki, gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Asas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Yang ketiga itu ada asas demokrasi. Asas demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintahkan baik secara langsung maupun tak langsung. Asas demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Lalu ada sumber hukum tata negara, yaitu sumber material, suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu selaku anggota masyarakat dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum berkaitan dengan hal di atas. Seperti yang kita ketahui bersama, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berasal dari dan bersumber dari Pancasila. Kemudian ada sumber formil. Sumber formil hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber atau formil bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000 Pasal 3 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 3, bentuk dan tata urutan perundangan sebagai bagian dari sumber formil hukum tata negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7. Antara lain itu ada Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR atau TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah, Perda Provinsi, Perda Kota atau Kabupaten. Dan terakhir itu Peraturan Desa.
Lalu ada konvensi. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan sumber dari hukum tata negara Indonesia. Kebiasaan dalam praktek ketatanegaraan yang dilakukan berulang sehingga mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan. Tidak jarang dapat menggeser peraturan hukum tertulis. Contoh, pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus, pidato presiden setiap awal tahun minggu pertama bulan Januari. Lalu ada traktat. Traktat itu ialah perjanjian internasional atau bilateral maupun multilateral yang terkait dengan hukum tata negara suatu negara. Perjanjian internasional yang terkait dengan hukum tata negara Indonesia, misalnya Traktat ASEAN. Kemudian UDHR PBB, Universal Declaration on Human Rights. Lalu yang terakhir itu ada doktrin ketatanegaraan. Doktrin ketatanegaraan adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku, yang kemudian menghasilkan konsep dan teori yang digunakan di dalam ilmu hukum tata negara. Kemudian pembidangan hukum kenegaraan yang kedua itu adalah hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven, hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah. Apabila badan-badan untuk menggunakan wewenangnya yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Kemudian menurut R. Abdul Jamali, hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Lalu ada Van Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Hukum administrasi negara menurut Profesor Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo. Dalam arti luas, hukum administrasi negara meliputi hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi pembangunan, hukum administrasi lingkungan. Dalam arti sempit, hukum administrasi negara yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara baik internal dan eksternal. Sumber-sumber hukum administrasi negara itu didapati dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Perpu, PP, Kepres, Permen dan Kepmen, Perda dan Kepkada, jurisprudensi, hukum tidak tertulis, hukum internasional, Keptun dan doktrin. Hakikat, peran dan tujuan hukum administrasi negara. Hakikat hukum administrasi negara sebagai subsistem SHN dapat disebut hukum pemerintahan. Peran HAN mengatur, membatasi, menguji hubungan hukum warga negara dengan penguasa. Tujuan HAN menjamin adanya penguasa yang bonafit karena keputusan penetapan penguasa dapat dilawan masyarakat bila keliru atau salah. Cakupan HAN memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara atau masyarakat, mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tingkah laku pejabat, menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara atau pemerintahannya baik. Perbedaan HTN dan HAN. HTN itu mengatur pembentukan badan-badan negara tingkat pusat dan daerah, sedangkan HAN menjadi sebab negara berfungsi atau dasar segala perbuatan administrasi negara. HTN membagi kekuasaan atau wewenang pada badan agar dapat berfungsi menurut Oppenheim. Sedangkan HAN mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah, melindungi kepentingan umum. Hukum tata negara memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan, membuat peraturan, melaksanakan peraturan. Sedangkan menurut De la Basse-Chourkian, HAN kelanjutan dari hukum tata negara. HAN mewujudkan tugas hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Dua golongan pendapat mengenai hubungan HAN dengan HTN. Satu, golongan pertama menyatakan ada perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dengan HTN.
Para ahli yang berpendapat bahwa ada perbedaan yuridis prinsipil antara Han dan ATN adalah Oppenheim, Van Vollenhoven, dan Luhmann. Golongan kedua menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara Han dengan HTN. Pendapat kedua yang menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antara Han dan HTN diikuti oleh Cranenberg Prince dan Prajudi Atmo Sudirjo. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.